Halo teman-teman, kembali lagi di podcast EduTalk, podcast edukatif tempat berbagi cerita dan inspirasi mengenai pendidikan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu akselerasi inovasi pendidikan di perguruan tinggi. Di samping saya telah hadir beliau, seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Anisatul Mufarokah, SAD, MPD. Beri tepuk tangan semuanya. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah datang. Nah, langsung saja teman-teman. Yuk kita simak pembahasan hari ini mengenai akselerasi inovasi pendidikan di perguruan tinggi. Nah, untuk segmen pertama, saya akan mengundang seorang pewawancara yang sangat cantik dan manis tentunya, yaitu Kak Resi. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya sedikit menjelaskan mengenai inovasi pendidikan sendiri. Nah, inovasi pendidikan sendiri yakni adalah proses pengembangan ide-ide baru dalam pembelajaran, pengelolaan kelas, hingga sistem pendidikan secara keseluruhan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik dan lebih relevan. Dalam konteks perguruan tinggi sendiri, inovasi bisa berbentuk kurikulum yang lebih fleksibel, pembelajaran berbasis teknologi, maupun kolaborasi interdisipliner. Nah, bagaimana penerapan hal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Mari beri tepuk tangannya. Mari kita sambut wawancara kita yang sangat cantik ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Ibu. Mas host, di sini saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu terkait menurut Ibu bagaimana sih inovasi pendidikan di perguruan tinggi Indonesia ini, Bu? Gitu. Oh ya. Oke. Inovasi pendidikan memang sudah suatu keharusan ya kalau melihat keberadaan pendidikan kita di Indonesia, mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi. Nah, berkaitan dengan inovasi yang ada di perguruan tinggi, tentu setiap perguruan tinggi selalu ingin menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, yang baik. Tentu dengan melihat keadaan latar belakang atau perkembangan zaman, tentu setiap perguruan tinggi ini mengadakan inovasi pendidikannya ya. Dan saat ini memang gencar-gencarnya atau bahkan setiap perguruan tinggi punya daya saing dengan cara salah satunya adalah melakukan inovasi pendidikan. Nah, bagaimana caranya ya, atau mungkin bentuk yang telah dilakukan banyak sekali. Terutama kan inovasi pendidikan ini kan tidak hanya sekedar inovasi berupa pemanfaatan teknologi yang canggih, itu tidak. Inovasi ini bisa mulai dari hal-hal yang mendasar, bahkan pendidikan itu diimplementasikan atau dilaksanakan dengan cara pembelajaran, melalui pembelajaran. Jadi inovasi ini bisa dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran. Kalau dalam perguruan tinggi ya perkuliahan ya, biasa kita sebut dengan perkuliahan. Nah, di saat pelaksanaan perkuliahan inilah kita bisa melaksanakan inovasi pendidikan, mulai dari pelaksanaan perkuliahan sendiri oleh seorang dosen, terutama dalam penggunaan model pembelajaran ya, ini yang sering sesuai dengan fak saya mengampu tentang strategi dan model-model pembelajaran. Saya selalu berinovasi untuk melakukan pendidikan melalui pembelajaran saya atau perkuliahan saya. Nah, secara umum di dalam perguruan tinggi, model pembelajaran yang sering dan disesuaikan dengan mungkin inovasi kurikulum sendiri ya, itu biasanya
model pembelajaran berbasis masalah, kemudian berbasis proyek ya. Jadi di sini harapannya mahasiswa sebagai agen of change ini bisa bisa juga tidak hanya sekedar belajar, tapi juga nanti bisa memecahkan masalah. Maka dalam pembelajaran, dalam perkuliahan itu harus dilatih untuk ini bisa memecahkan masalah dengan misalnya problem based learning ya, project. Nah ini dalam rangka bisa membekali anak untuk bisa melakukan suatu kegiatan secara langsung berdasarkan materi atau tema kuliah tersebut. Termasuk mungkin seperti ini juga, ini bentuk inovasi dalam pendidikan yang diterapkan dalam perkuliahan ya, seperti itu. Selain itu juga banyak sekali model-model pembelajaran ya. Selain itu dengan adanya canggihnya teknologi. Nah ini memanfaatkan teknologi dengan cara itu, bahkan kalau bisa memang dimanfaat sebaik-baiknya, apalagi dengan adanya itu ya yang biasa anak-anak itu kan AI itu ya, nah AI ya, AI itu, nah ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar, tapi syaratnya tidak hanya sekedar anak-anak mengcopy paste, itu tidak. Nah disinilah dosen harus berinovasi melakukan perkuliahannya, tidak hanya itu memberi kesempatan anak untuk mendapatkan informasi dari, tapi juga harus diuji, harus tergantung masing-masing dosen. Dan selain itu masih banyak sekali ya, terutama dalam pembelajaran itu, dalam perkuliahan itu harus selalu edukasi dengan belajar secara berkolaboratif. Nah seperti ini termasuk kolaboratif, termasuk berbasis project, termasuk PBL. Ini yang Anda lakukan ini termasuk juga inovasi dalam pembelajaran, dalam perkuliahan. Dan banyak sekali. Tidak hanya itu, kolaborasi di sini tidak hanya sekedar kolaborasi saat pembelajaran. Kolaborasi antar instansi atau kerjasama dengan institusi lain ya, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa ini, terutama biasanya ini pada saat KKN, pada saat magang. Nah ini ya, itu antara lain seperti itu. Masih banyak lagi inovasi. Terima kasih Bu atas jawabannya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi dari pertanyaan saya tadi terkait inovasi pendidikan di perguruan tinggi yang sering dilakukan adalah dalam metode atau model pembelajarannya. Di situ dosennya atau dari mahasiswanya juga berinisiatif atau membuat sebuah inovasi dari pembelajarannya. Jadi nggak menonton atau hanya itu. Seperti itu. Namun lahirnya dari inovasi juga dari tantangan-tantangan tersebut ya Bu? Iya. Bahkan ini apalagi dengan melihat perkembangan iptek yang semakin maju, semakin canggih. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran atau kita belajar tidak hanya untuk saat ini, untuk masa mendatang. Yang mana kalau kita rasakan hasil dari pembelajaran itu bisa dirasakan paling cepat itu 5 tahun, 10 tahun. Nah padahal perkembangan zaman itu semakin cepat, bahkan perubahannya lebih cepat dari itu. Maka seorang dosen ya, kalau di perguruan tinggi maksudnya ya, ini mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga harus membantu mahasiswa untuk bisa mencapai loncatan-loncatan ke masa depan dengan ya tadi model-model pembelajaran yang diterapkan dalam perkuliahannya. Ini jadi apa yang melatar belakangi muncul inovasi, perkembangan zaman yang semakin cepat, kemajuan teknologi, kemudian apalagi ya sosial budaya, tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempengaruhi banyak aspek ya, tidak hanya sekedar dalam kehidupan anak-anak, tapi juga dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Kemudian juga dengan adanya perkembangan zaman itu kan anak-anak dituntut untuk memiliki keterampilan secara utuh ya, secara matang ya, baik keterampilan psikomotorik halus ataupun psikomotorik kasarnya. Dan apalagi ini terutama untuk mencapai strategi kognitif, untuk mencapai kemampuan dalam memecahkan berdasarkan pemikirannya, ini perlu dilatih. Jadi yang paling mendasar, apa yang mempengaruhi atau menginspirasi ada
inovasi pendidikan itu adalah perkembangan zaman, kemudian kebutuhan peserta didik akan hal keterampilan, ya, keterampilan terutama keterampilan hidup, ya, itu banyak sekali tidak ada keterampilan ini. Kalau keterampilan hidup nanti wah luas sekali. Jadi pada dasarnya memang kita melakukan pendidikan dalam rangka untuk mencapai kecakapan hidup atau keterampilan hidup, ya. Dan juga inovasi bisa juga karena ini untuk mencapai visi misi dari perguruan tinggi itu sendiri, gitu ya. Dan oke, itu saya kira itu. Wah, dari jawaban Ibu dosen tadi sangat-sangat luar biasa terkait apa itu inovasi pendidikan di perguruan tinggi dan apa itu dari sebuah tantangannya lahirnya sebuah inovasi di pendidikan perguruan tinggi itu bagaimana. Jawaban dari Ibu dosen sudah sangat luar biasa. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ini. Nanti di sini akan disambung dengan teman kita yang sangat luar biasa juga. Beliau juga ingin bertanya kepada Ibu, apa itu inovasi, bagaimana itu inovasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Saya akan menanyakan tentang strategi akselerasi inovasi pendidikan. Nah, tentu mempercepat munculnya inovasi tentu dibutuhkan strategi. Nah, dalam pandangan Ibu, apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh kampus atau dosen untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru? Banyak sekali ya strategi yang dilakukan dosen dalam mempercepat atau mensukseskan inovasi dalam pendidikan ini, ya. Misalnya terutama itu adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, dengan strategi itu seorang dosen bisa bisa mencapai inovasi pendidikan. Ini lingkungan yang kondusif itu memang tidak mudah diciptakan, ya, apalagi ini mahasiswa ya yang secara psikologis berada pada masa dewasa awal, ya. Secara psikologis itu dari emosinya sudah berbagai macam mungkin kestabilannya sering terganggu, ya, apalagi sudah semester akhir, ya, tuntutan dari rumah banyak, kadang-kadang tetap sering ditelepon dari rumah, kapan selesai, kapan ini, lanjutkan tugas yang lain, masih banyak kita, apalagi yang cewek-cewek, yang perempuan itu umurnya setelah ini kan gitu, ya. Nah, ini kadang-kadang membuat lingkungan belajar yang kurang nyaman. Bahkan dosennya dengan berupaya semaksimal mungkin kadang-kadang masih banyak yang melamun, masih ini. Nah, jadi menciptakan suasana belajar yang mendukung, ya, seperti itu, harus membangun situasi yang menyenangkan. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dosen dalam melaksanakan pembelajarannya di awal. Bagaimana menumbuhkan minat anak mahasiswa untuk siap, sedia, perfect dalam belajar itu. Selain itu juga memberikan tantangan-tantangan akademis yang bagus, misalnya seperti ini, ya. Ini belajar tidak hanya sekedar dalam kelas. Ini merupakan tantangan baru bagi mahasiswa, mencari pengalaman baru, ya, mencari pengalaman baru, mendapatkan pengalaman baru melalui kegiatan-kegiatan yang menantang. Nah, mungkin tantangan Anda juga ini banyak, ya, untuk melakukan podcast semacam ini. Mungkin mencari dosen ke sana kemari belum tentu dapat, ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah nanti saya mampu melakukan ini? Nah, itu. Jadi banyak sekali yang dilakukan oleh dosen dalam melaksanakan belajar ini, termasuk juga nanti harus menyediakan sumber belajar yang multi, tidak hanya sekedar belajar itu dari buku, kemudian dari ini saja. Yang lebih baik itu adalah sumber belajar dari masyarakat, ya. Jadi anak-anak atau mahasiswa akan mengalami langsung pembelajaran ini di masyarakat. Di masyarakat banyak sekali kita temukan contoh-contoh real yang nanti bisa menambah pengalaman mahasiswa, bisa melihat, bisa mendengarkan langsung, bisa itu banyak sekali, ya.
Kemudian juga ini strategi yang ini ya, berkolaborasi, menanamkan anak selalu bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini harus ditanamkan. Karena apa? Ini kalau dalam perkuliahan mungkin hanya dalam satu kelas ya, bersama dengan teman-temannya, dengan dosennya, dengan ini. Tetapi itu pun sudah bisa membantu. Di samping itu harus diingat, nanti kalau kita sudah terjun ke masyarakat, nah ini masyarakatnya luas sekali dengan berbagai karakteristik yang bermacam-macam. Nah, kita hidup kan tidak hanya individu ya, sosial ya. Kita bagaimana nanti kita bisa hidup secara damai, secara nyaman di masyarakat. Nah, itu pembelajarannya melalui pembelajaran kolaboratif. Jadi di sini anak-anak dibiasakan untuk bersama dengan teman-temannya, menghargai teman, melatih diri untuk menjadi pemimpin ya. Seperti itu tidak mudah karena menyatukan berbagai ide seperti itu. Kadang kita juga bersitegang juga untuk mempertahankan ide-ide kita. Nah, tapi kita harus legowo, saling menerima. Nah, ini belajar berkolaborasi. Jadi bekerja dalam suatu tim ya, melatih itu. Yang kita punya kepala masing-masing punya, seperti itu kan. Kalau tidak dilatih kita suka tersinggung dan sebagainya seperti itu. Dan juga bisa dengan yang lain, bisa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, ya, itu. Terus apakah ada peran kebijakan, institusi teknologi atau kolaborasi yang signifikan dalam hal tersebut? Ya, dalam inovasi pendidikan ini tentu kita juga harus berpegangan pada kebijakan yang ada, terutama kebijakan-kebijakan yang ada di kampus. Dan kebijakan-kebijakan yang ada di kampus pun juga harus merujuk pada kebijakan yang ada di negara kita. Misalnya kebijakan kurikulum ya yang berlangsung pada saat ini, misalnya kurikulum merdeka, yang di situ harus memerdekakan peserta didik dan juga guru ya. Kalau dalam perguruan tinggi ya, bagaimana memberikan atau memfasilitasi anak-anak belajar sesuai dengan keadaan anak-anak sendiri, mulai dari gaya belajarnya, mulai dari kemampuan akademisnya. Nah, begitu juga dosen diberi kesempatan untuk mandiri menentukan metode-metode atau model-model yang ini. Nah, ini jadi selalu ada keterkaitannya. Inovasi ini harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Kebijakan-kebijakan lain misalnya di dalam perkuliahan, nah di kita juga disediakan kalau bisa, nah diberi kesempatan dalam perkuliahan itu menggunakan apa misalnya yang disediakan di sini misalnya e-learning ya, dengan kemajuan teknologi ya, kita bisa menggunakan aplikasi yang lebih inovasi lagi. Jadi di sini sebenarnya inovasi itu arahnya kan bagaimana kita menemukan hal-hal baru terkait dengan kegiatan pembelajaran perkuliahan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini ya juga kita inovasi tadi kan juga karena di latar belakang berbagai macam tadi ya, maka kita juga harus seperti itu, kebijakannya pun juga harus melihat ke sana ya. Jadi bisa misalnya apa ya, kebijakan yang pada saat COVID kemarin, nah kita bisa mengadakan perkuliahan secara online, daring ya. Juga itu apa istilah lainnya apa ya, blended learning ya. Itu kalau blended learning itu apa, pembelajaran online dan daring yang bergantian ya, bergantian. Ada juga yang hybrid learning, itu apa itu juga perpaduan antara online dan offline atau daring dan luring, tapi dalam waktu yang tidak sama, tidak bareng. Jadi dibagi, satunya luring, satunya daring, seperti itu. Dan masih banyak lagi ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menerapkan inovasi pendidikan ini. Juga terkait dengan apa tadi? Kolaborasi. Ya, kolaborasi di sini tadi ya. Memang harus kolaborasi dalam inovasi pembelajaran ini, dalam inovasi pendidikan ini. Perguruan tinggi harus selalu berkolaborasi dengan, tidak hanya dengan lembaga lain ya, kolaborasi di sini, termasuk kolaborasi dengan
antar dosen pun juga harus saling berkolaborasi agar misalnya dalam perkuliahan itu tidak tumpang tindih. Banyak sekali mata kuliah yang hampir sama ya. Misalnya ada mata kuliah perencanaan, ada mata kuliah pengembangan kurikulum, ada mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, ini bagaimana nanti biar mencapai pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka ini juga harus ada kolaborasi kerjasama antar dosen dalam menyelenggarakan perkuliahan. Paling tidak ada dosen-dosen serumpun yang ini yang harus dilaksanakan. Selama ini kan mungkin sering kita tidak kurang ini. Nah, ini seharusnya ini ada kolaborasi antar dosen, kemudian kolaborasi antar institusi seperti yang saya sampaikan tadi, kolaborasi dengan pihak lain, sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa. Nah, itu. Dan lagi kemajuan teknologi juga sudah ya tadi ya, teknologi kolaborasi dengan kebijakan ya, seperti itu. Dan memang tidak mudah untuk itu, banyak sekali hambatannya dan juga tantangannya ya. Terima kasih Bu waktunya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu wawancara, yaitu Kak Yuni. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari wawancara yang sebelumnya. Mahasiswa tentunya juga punya potensi besar dalam berinovasi. Apakah Ibu pernah menjumpai kontribusi nyata dari mahasiswa dalam inovasi pendidikan selama ini? Ya, banyak sekali ya. Ya, memang tidak semua mahasiswa berkontribusi, tapi ya kita sering menemukan juga. Ya, sering menemukan kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa kepada perbaikan atau inovasi pendidikan ini. Banyak sekali. Misalnya keaktifan peserta didik mahasiswa ya. Mahasiswa juga peserta didik kok. Mahasiswa dalam kajian-kajian ilmiah seperti itu juga termasuk ya. Mahasiswa menghadiri atau menyelenggarakan, bahkan tidak hanya menghadiri, bahkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang nanti bisa mendukung pemahaman konsep dan keterampilannya, terutama untuk mendukung tercapainya keterampilan life skill ini ya, keterampilan hidupnya ini. Nah ini, jadi di sini mahasiswa banyak sekali yang seperti itu ya, banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Nah jadi ide-ide kreatif dari mahasiswa, bahkan metode-metode belajar yang kreatif juga banyak, termasuk seperti ini juga termasuk ini kontribusi mahasiswa mau menyelenggarakan podcast semacam ini ya, itu juga bisa. Kemudian mahasiswa juga terkait dengan kemajuan teknologi ya. Nah, bukti inovasinya apa? Mau dan bahkan senang sekali menggunakan kemajuan teknologi misalnya AI ya. Nah itu kan, jadi di situ kenapa mahasiswa dengan AI semacam itu akan cepat mendapatkan informasi atau ilmu-ilmu baru tanpa menunggu dosennya. Bahkan bisa jadi dosennya tuh kalah gitu ya, dosennya kalah cepat dengan mahasiswanya ya. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, kreatif seperti itu ya. Nah, tidak hanya menunggu dosennya, tidak puas dengan membaca buku saja, mungkin dengan AI itu lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang up to date ya, yang baru semacam itu. Kemudian juga dalam penelitian saya juga sering melibatkan mahasiswa, jadi sangat berkontribusi dalam menyelenggarakan penelitian. Kita kan di perguruan tinggi ini tidak hanya sekedar menerima ilmu ya, kita juga harus mengembangkan, bahkan perguruan tinggi ini baik dosennya, mahasiswanya ini sebagai agen of change, jadi sebagai agen perubahan. Nah, ini kita harus meneliti, menemukan ide-ide baru atau teori-teori baru. Nah, ini kami juga melibatkan dan banyak mahasiswa yang terlibat dalam penelitian. Mungkin
di momen tertentu atau dalam himpunan tertentu atau di HMJ atau apa, mungkin juga ada kegiatan semacam itu. Nah, itu juga termasuk kontribusi mahasiswa. Selain itu juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat ya. Nah, ini juga sebagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu ya, mungkin antara lain seperti itu, masih banyak juga. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Untuk wawancara selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu saudara Eva. Ya. Baik, Ibu dan Mas Daeng, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana peran dosen dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi pendidikan di perguruan tinggi ini. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Ya. Sebagian tadi sudah saya sampaikan ya. Menciptakan lingkungan yang kondusif itu bisa dimulai dengan memanage lingkungan belajar, terutama yang bisa dilakukan oleh dosen kaitannya dengan tugasnya kan dalam perkuliahan ya. Nah, jadi memanage lingkungan perkuliahan atau lingkungan kelas yang kondusif itu biasa bisa dilakukan dengan banyak melakukan variasi metode, variasi model pembelajaran yang diterapkan. Bahkan di dalam pembelajarannya, dalam perkuliahan itu melakukan kolaborasi model pembelajaran ya. Model pembelajaran banyak sekali ya. Kenapa saya sering ngomong model pembelajaran? Karena saya memang dosen model pembelajaran, strategi dan model-model pembelajaran ya. Jadi saya bisa mewujudkan inovasi pendidikan ini melalui kegiatan perkuliahan ya, sesuai dengan ya ini mengarah pada model pembelajaran. Jadi bagaimana kita menyusun strategi pembelajaran yang kondusif, salah satunya ya kita harus selalu berkolaborasi. Nah, kita mengingat bahwa mahasiswa yang kita hadapi itu adalah bermacam-macam karakternya, bermacam-macam permasalahan-permasalahan yang dibawa, bermacam-macam gaya belajarnya, bermacam-macam kemampuan akademisnya. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif dengan keadaan mahasiswa yang bermacam-macam ini. Nah, jadi di sini dalam perkuliahan ya kita harus tidak monoton ya di dalam perkuliahan, harus mengkolaborasikan berbagai model pembelajaran. Mungkin kalau Anda merasakan model pembelajaran yang saya terapkan ini juga bermacam-macam. Dalam satu tugas itu macam-macam model pembelajaran yang saya terapkan di sana. Dan saya ingin mahasiswa itu belajar tidak hanya di dalam kelas ya. Jadi ya mungkin tugas-tugas dianggap merasa memberatkan, sebenarnya itu adalah tantangan yang nanti bisa memberikan pembelajaran, hasil belajar lebih efektif dan maksimal. Anda akan mendapatkan pengalaman langsung di lapangan, jadi tidak hanya di kelas. Jadi belajar tidak hanya konsep saja, tapi juga berdasarkan pengalaman langsung dan ini akan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, seperti itu ya. Salah satunya seperti itu. Ibu, terima kasih atas jawabannya dan akan dilanjutkan oleh wawancara berikutnya yaitu Kak Ilham. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari wawancara sebelumnya. Saya akan menanyakan terkait apa harapan Ibu terhadap masa depan inovasi pendidikan yang ada di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan apakah ada pesan atau saran bagi mahasiswa agar lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan ide-ide inovatif? Ya, banyak sekali harapan saya sebagai seorang dosen ya. Nah, ini terkait dengan inovasi ini. Tentu perguruan tinggi ini sebagai agen of change itu harus selalu mengadakan inovasi pendidikan
sesuai dengan keadaan perkembangan zaman yang semakin cepat, kemudian kebutuhan-kebutuhan mendesak mahasiswa terkait menghadapi perubahan-perubahan yang sedemikian itu, maka harus selalu mengadakan perubahan atau inovasi ya, inovasi pendidikan gitu. Terus berkaitan dengan apa lagi katanya? Ada pesan atau saran bagi mahasiswa agar lebih aktif dan kreatif dalam mengembangkan ide-ide inovatif. Ya, banyak sekali yang harus saya sarankan sebagai mahasiswa dan juga sebagai agen perubahan juga harus menyadari kita di sini sebagai mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar, tapi kita juga menjadi harapan masyarakat, bahkan sebagai kalau orang Jawa mengatakan jujukan itu bahasa Indonesia apa? Sebagai tempat akhir untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang ada di masyarakat. Jadi di dalam perkuliahan ya mahasiswa jangan hanya sekedar kuliah saja, manfaatkan ya waktu-waktu di sela-sela perkuliahan ini dengan mencari pengalaman-pengalaman baru ya, ikut organisasi, banyak sekali organisasi baik di dalam kampus ataupun di luar kampus. Nah, dan sebenarnya yang paling banyak membantu keberhasilan kita itu justru kegiatan-kegiatan di luar kampus. Jadi secara intern Anda juga harus secara intern sebagai mahasiswa ya, ini adalah anggota atau sivitas akademik di kampus itu harus memanfaatkan momen belajar secara intrakurikuler itu sebaik-baiknya. Nah, secara ekstern Saman juga harus ini sebagai mahasiswa itu harus mencari pengalaman-pengalaman baru di luar. Tidak hanya melalui himpunan-himpunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa lingkungan bertinggi ya, tapi juga bisa mencari pengalaman-pengalaman berorganisasi di luar, organisasi kemasyarakatan di luar. Misalnya ya, kalau misalnya Anda tidak kos di rumah, kalau di rumah pas tidak kuliah kan ada kegiatan-kegiatan di majelis taklim ya harus ikut untuk menambah pengalaman yang ada di masyarakat. Kemudian ada organisasi kemasyarakatan yang lain ya, kita harus ikut. Kalau bisa waktu itu harus kita manfaatkan sedemikian rupa ya. Jadi itu mahasiswa bagaimana agar nanti punya andil besar dalam inovasi pendidikan ini, harus memanfaatkan waktu ya semaksimal mungkin baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan justru sebenarnya yang banyak memberikan pengalaman langsung itu adalah belajar di luar kampus, di masyarakat umum ya, secara kalau di luar namanya apa, belajar Eksternal. Istilahnya jenjang formal, non formal, yang non formal ya. Kemudian non formal itu penting sekali, pendidikan di masyarakat itu justru memang kita ilmu itu berasal dari masyarakat gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pewawancara. Wah, menarik sekali ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Banyak ilmu dan wawasan baru yang telah disampaikan Bu Anissa. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Nisa yang sudah memberikan ilmu baru dan wawasan barunya. Mungkin sekian itu saja dari saya Bu. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.